Selamat malam Om Gun dan Tante, Hanomel, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Malam ini kita akan mulai lagi acara Zoom meeting yang diadakan oleh gereja kita, Petra Community Church, dengan tema Zoom Parenting, Jangan Sakiti Hati Anakmu, dengan pembicara oleh Bapak Julianto Simanjuntak. Seperti biasa, acara Zoom meeting malam ini akan berlangsung selama 90 menit. Kita nanti akan ada presentasi dari Bapak Julianto, juga nanti akan dibuka untuk sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan ketik di chat, nanti kami akan bacakan setelah acara presentasi selesai. Sebelumnya kita akan memulai acara kita dengan doa pembuka. Kami minta kesediaan Bu Tirto untuk memimpin dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama satukan hati. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami bisa berjumpa lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kesempatan untuk kami belajar bagaimana kami menjadi orang tua, bukan sekedar baik, tetapi yang benar Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Bapak Julianto, supaya hikmat, marifat pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan Tuhan yang memberikan kepada setiap kami juga untuk hikmat, untuk mencerna setiap pesan-pesan Tuhan yang Tuhan akan sampaikan lewat hamba-Mu kepada kami semua sebagai orang tua. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan seminar hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Kita semua sering mendengar anak adalah titipan Tuhan. Mengutip prinsip pertama Charlotte Mason, pakar pendidikan Inggris dan penggerak homeschooling, children are born persons, yang artinya anak adalah manusia yang mempunyai kepribadian, emosi, fisik, talenta, dan potensi unik dengan segala kelebihan dan ketidaksempurnaannya. Namun faktanya hal ini tidaklah mudah dipahami, apalagi kita praktekkan. Karena pendidikan dan pertumbuhan anak tidak lepas dari pandangan dan harapan orang tua yang beragam. Sebagian alasan bisa kita pahami, karena berkaitan dengan kemampuan untuk bertahan hidup dan sukses dalam menghadapi tingginya persaingan kehidupan modern. Memang dibutuhkan kedisiplinan, peraturan, dan standar tertentu untuk membangun keterampilan dan pengetahuan anak dan menilai perkembangannya. Di sisi lain, sebagian orang tua juga mempunyai ambisi dan idealisme pribadi. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang, pola asuh generasi sebelumnya, profesi, prestasi, aspirasi pribadi, dan nilai-nilai yang dipandang mutlak harus diwariskan ke anak. Tanpa disadari, anak bukanlah lagi titipan Tuhan buat kita, tapi anak lambat laun menjadi pelampiasan ambisi, trofi kesuksesan, dan pembawa nama baik keluarga. Bila gagal, paling enggak anak diharapkan jadi pelengkap kehidupan. Jangan sampai mereka mencoreng kesuksesan pribadi kita dan nama baik keluarga kita. Hasilnya tidak sedikit anak yang tumbuh menjadi pribadi yang penuh luka dan kepahitan dengan rupa diri yang rusak. Bagaimana kita mendidik anak dengan hikmat dan hati Bapa supaya tidak menyakiti hati anak? Bagaimana menjadi orang tua yang dikasihi dan dihormati anak? Bagaimana orang tua dan anak saling mendengar, belajar, bertumbuh, dan mengasihi tanpa syarat? Ini saatnya kita akan belajar dari Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak melalui pengalaman nyata beliau yang akan sangat membukakan mata hati dan pikiran kita semua. Bapak Julianto adalah pendeta, konselor keluarga, penulis, pendiri Lembaga Konseling Keluarga Kreatif atau LK3, dan pendiri Peduli Konseling Nusantara, Pelikan Indonesia. Untuk Bapak Julianto kami persilakan. Malam, saudara bisa mendengar dengan baik suara bisa, saya? Pak. Bisa, Pak. Oke. Kami sangat bersyukur kesempatan untuk bisa sharing tatap muka dengan Jemaat Petra Semarang, walaupun lewat Zoom, untuk berbagi pengalaman dan berbagi firman Tuhan yang akan menjadi topik kita malam hari ini adalah jangan sakiti hati anakmu. Ya. Dengan subjudul adalah bagaimana sih kita bersikap sama anak-anak supaya anak-anak itu bersikap baik. Dan saya tadi sudah kirimkan PowerPoint, apakah bisa dibantu untuk dihidupkan atau dinyalakan? Oke. Saya menikah dengan Roswita
Kami sudah menikah 29 tahun dan dikaruniai 2 putra yang besar namanya Josephus 27 tahun dan anak adik yang kedua bungsu namanya Moze, dia 23 tahun ya. Yang besar sudah bekerja di Jakarta, dia lulus dari graphic design, dan yang kecil kalau Tuhan berkenan Desember ini lulus dari jurusan komunikasi di Dallas Baptist University di Texas. Oke, next ya. Ada 2 ayat yang kita akan jadikan dasar untuk percakapan, diskusi, dan tanya jawab kita malam ini adalah Markus 18 ya. Kalau saya pikir-pikir waktu anak saya kecil ya, saya kewalahan sebenarnya ya. Kami itu kewalahan terutama mendidik anak nomor 2 ya. Kami boleh dibilang kesulitan ya. Frustrasi, sempat putus asa ya, dan sempat merasa betapa sulitnya ya mendidik anak. Jauh lebih gampang saya menjadi pendeta. Saya ini pendeta yang sukses, gembala jemaat yang oke. Jemaat saya berkembang setiap tahun 100%, tapi saya bukan ayah yang baik gitu. Waktu saya jadi pendeta, saya gembala yang baik, tapi saya bukan suami yang baik. Sampai saya pikir-pikir, kenapa ya sulit ya menjadi ayah dan suami? Saya memutuskan berhenti jadi pendeta, jadi gembala. Ya, saya pergi sekolah konseling 4 tahun lamanya, mengambil 2 master, dan saya merasa ternyata bekal saya menjadi ayah hampir tidak ada. Bekal saya menjadi suami hampir tidak ada. Di sekolah Alkitab, bekal saya cuma jadi pendeta, ya, jadi pengkhotbah. Tapi tidak ada bekal untuk menjadi ayah dan suami. Karena saya tidak pernah melihat contoh dan teladan yang baik dari ayah saya, baik sebagai suami maupun ayah. Trauma terbesar hidup saya adalah karena tidak punya teladan dan contoh yang baik dari seorang ayah dan seorang suami. Saya kesulitan sekali. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, siapakah yang lebih banyak belajar? Ya, anak-anak dari ayahnya atau ayah dari anak-anaknya? Kalau jujur, saya merasa lebih banyak belajar dari anak-anak saya. Saya kurang mengajar anak saya. Saya mau bilang begini, anak bungsu saya yang di Amerika sekarang, dia bilang, Pak, Bapak berkorban sih untuk kami ya, untuk saya gitu ya. Tapi saya tidak melihat Bapak itu punya struktur hidup ya, yang bisa saya contoh, yang saya bisa teladani. Bapak tidak mengajarkan skill-skill penting ya dalam hidup ini kepada saya sebagai seorang anak. Kalau saya pikir-pikir benar ya. Seringkali formalitas saya menjadi seorang ayah mungkin hanya beri makan, bayar uang sekolah, beli baju, ya, beli mainan, tapi struktur hidup yang bisa dilihat, yang dipelajari, skill-skill keterampilan hidup yang penting untuk seorang anak. Jadi nggak heran 2 anak kami, walaupun saya seorang konselor ya, lama menderita depresi. Ya, yang kecil itu dari tahun 2010 kali ya. Kalau abangnya itu dari tahun 2012 ya. Dan kami bawa ke 9 psikolog, 3 konselor, dan 3 psikiater. Selesai, memang akhirnya ada pemulihan, tapi terlalu banyak harga yang harus dibayar, terlalu banyak waktu yang harus ditebus. Ya. Karena kegagalan di bidang parenting itu harganya terlalu mahal. Ya, saya beruntung memilih akhirnya profesi saya sebagai seorang konselor, saya punya alat bantu untuk mendampingi anak saya. Jadi saya tidak perlu malu membawa mereka ke 9 psikolog, saya mendampingi anak ke 3 psikiater, ya, dan nggak ada yang aneh, ya. Ada masalah di sini atau oke? Jadi ayat ini mengatakan kita tuh perlu belajar dari seorang anak, ya. Barang siapa menyambut seorang anak dalam namaku, dia menyambut aku, ya. Dan barang siapa merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil ini, ya, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi hak orang tua itu perlu sekali mau besar hati belajar dari anaknya. Nah, budaya kita tidak mengizinkan itu. Nanti saya akan ajarkan ada hambatan budaya dalam pola asuh, dalam parenting kita, ya. Walaupun kita orang Kristen, ya, walaupun kita pendeta, kita tuh merasa kita tuh pemilik dari anak-anak. Ya.
Nah, ayat yang kedua yang menjadi tema kita, next, adalah dari kitab berikutnya. Ini ayat ini mengatakan, jangan sakiti hati anakmu. Jangan bangkitkan amarah dalam jiwa anak-anakmu. Efesus 6 ayat 4. Dalam percakapan saya mengelola trauma anak kami yang bungsu itu dan anak kami yang sulung, itu mereka banyak sekali trauma ya, luka batin kepada saya sebagai ayah. Mereka marah tapi nggak berani. Mereka kecewa, mereka diam. Mereka sedih, mereka diamkan. Ya. Jadi banyak faktor yang membuat anak-anak itu menyimpan perasaannya. Ya, saya dari kecil juga nggak boleh tuh. Sedih nggak boleh, nangis nggak boleh, marah apalagi. Udah diam, anak kecil. Nangis, cengeng, diam. Nah, kita ini tidak ada budaya mengizinkan anak itu cerita. Ya. Dan orang tua tidak bisa mendengarkan. Tidak ada budaya untuk anak itu curhat kepada kita. Yang merasa dia nyaman untuk cerita. Dan ini akibatnya, anak-anak itu bisa tidur 8 jam itu membawa perasaan-perasaan negatif. Apakah itu sedih, kecewa, dongkol, marah. Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Setelah anak saya curhat ya, terutama yang bungsu itu, kami 4 tahun ya, 4 tahun. Mungkin dia berangkat ke Amerika 2016 ya. Setiap kami bertemu, setiap tahun dia libur musim panas. Selalu ada cerita-cerita tentang luka batin. Selalu ada cerita tentang trauma. Nah, dia bersyukur karena ayahnya seorang konselor, jadi bisa diajak ngobrol. Ya. Jadi sudah tanpa kita sadar itu kita menanamkan begitu banyak luka kemarahan kepada anak-anak kita. Nah, apa akibatnya? Seperti saya, menyimpan begitu banyak kemarahan kepada ayah saya menikah, punya anak, ya udah. Kemarahan saya lampiaskan kepada istri. Kekecewaan saya lampiaskan kepada anak. Nanah-nanah emosi saya muncratkan kepada istri dan anak saya. Dan akhirnya mereka terluka dari mereka kecil. Ya. Itu sebabnya saya berani membayar harga, saya meninggalkan pekerjaan saya, pergi sekolah counseling. Saya menjual rumah, ya, menjual rumah untuk saya bisa sekolah. Saya pikir ada yang tidak beres dalam hidup saya. Saya tidak mau anak saya menjadi korban. Ya. Saya lebih bagus kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan kemapanan daripada saya kehilangan anak-anak dan kehilangan keluarga saya. Ya, next. Nah, waktu saya kesulitan dengan anak yang kedua, Moze tadi yang sekarang di Amerika, itu saya sempat mendengarkan mertua saya, Profesor Ndraha, ya. Saya seorang guru besar di bidang pemerintahan. Dia mengatakan sebenarnya tidak ada anak yang sulit. Tidak ada anak yang sulit. Ini menjadi judul buku kami. Kami bekerja sebagai penulis buku-buku counseling. Kalau saudara tertarik, ada di aplikasi Android Theodorus. Ya. Dan dia mengatakan, yang ada ialah orang tua yang kesulitan mengasuh anak-anaknya. Betul ya? Tidak ada anak yang sulit. Yang ada hanyalah orang tua yang kesulitan. Dan yang kedua, dia mengatakan anak itu sebenarnya sumber pembelajaran yang tak pernah habis. Dan sumber inspirasi yang tak pernah kering. Saya mengalami ini. Saya bersyukur setelah mendidik anak saya menjadi remaja, saya justru banyak belajar dari anak-anak saya menjadi sumber inspirasi. Sebagian buku-buku kami, sebagian tema-tema seminar kami, itu lahir dari anak-anak kami punya inspirasi. Then next. Ini yang saya bilang tadi. Ya, ini waktu Moze mungkin masih SMP ya. Ya, foto dia waktu kakeknya ulang tahun ya. Dia bilang begini, dia telepon ini mungkin 2 bulan lalu kali ya. Ya. Dia bilang begini, papa itu banyak loh berkorban sejak aku duduk SMA ya. Menemani aku di Salatiga ya. Kami pernah di Salatiga menemani dia sekolah di sana, sekolah internasional di Salatiga ya. Mengirim aku ke Amerika, tapi kok aku merasa ya, sejak kecil aku tidak melihat bapak itu punya struktur hidup yang baik. Ya. Yang bisa aku baca. Yang bisa aku teladani. Gitu. Juga dia bilang, bapak itu tidak punya tujuan parenting. Ya. Bapak lalai mengajarkan begitu banyak hal-hal dan skill penting untuk aku. Terutama selama dia di Amerika, begitu banyak dia bergumul, dia struggle ya.
Dia bilang, Bapak nggak sempat mengajarkan itu waktu aku kecil. Ya, kami bicara ya, dia banyak main game, tapi ya tetap saya sadar itu kesalahan saya. Dia bilang begini, ilmu skill counseling Bapak boleh lah, tapi skill parenting Bapak kurang. Katanya. Saya benar, saya kira ini benar sekali. Mungkin anak kita juga bilang, kuat Bapak boleh lah ya, tapi skill parentingnya nggak ada ya. Ya, anak saya kebetulan membaca begitu banyak buku-buku parenting, dia seorang yang kutu buku. Jadi dia tahu persis. Ya. Next. Jadi kalau kita tanya ya, coba, nggak tahu nih saudara-saudara terbiasa nggak berkomunikasi di chat ya. Kenapa ya banyak ayah terutama ya tidak begitu doyan ya menggendong bayinya, memandikan anaknya, ya bercerita mendongeng sebelum tidur, atau bermain bergelut sama anaknya setiap hari. Kenapa? Ya. Coba, saudara boleh chat nggak? Ya nggak tahu nih jemaat Petra ini orangnya komunikatif nggak? Kenapa kira-kira ayah-ayah itu tidak begitu nggak begitu ada gregetnya untuk meluk anak, mangku anak, ya, puji anak, main sama anak, cerita sama anak. Coba, boleh nggak di chat? Ibu-ibu, bapak-bapak bisa ngechat nggak? Kenapa kira-kira? Ya, menganggap itu semua tugas ibu. Ya, oke. Mandikan selalu, tapi cerita enggak, ya. Apalagi coba, kenapa ya? Kenapa kebanyakan ibu-ibu? Ada yang punya komentar atau pengalaman capek, ya? Oh dia malah suaminya dekat banget ya. Beruntung tuh Bu Margareta. Yang lain baru 5 orang nih. Berapa orang sih kita semua di sini? 75 ya. Kebanyakan mikirin pekerjaan. Oke. Thank you ya. Tapi kalau dibilang capek, ibu-ibu capek nggak? Capek nggak? Capek kan? Lalu ibu-ibu, sibuk nggak? Sibuk. Ya kan? Capek, Pak. Tuh, Margareta. Capek, Pak. Nah, next. Alasan sesungguhnya mari kita lihat ya. Next. Berikut. Ya. Jadi sebagian kita itu tidak menikmati sebenarnya masa kanak-kanak kita. Jadi orang tua yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya akan sulit menikmati anak-anaknya. Ya. Jadi kalau waktu saya kecil saya tidak menikmati keayahan ayah saya sulit menikmati keayahan saya kepada anak saya. Ya. Kalau saya tidak bangga kepada ayah saya tidak bangga menjadi seorang ayah. Jadi sebenarnya pengalaman ikatan batin dengan ayah kandung itulah yang membuat kita gampang membangun ikatan batin sama anak kandung kita. Ya itu nggak ayah, nggak ibu. Contoh, ibu-ibu. Masak sih dia, masak. Tapi ngomel. Mama capek ya. Ya Anda jadi ibu tapi tidak happy gitu. Ya nyuci. Ya mau nggak ada yang bantu mama. Ngomel setiap hari sama aja. Kerja tapi tidak menikmati sebagai seorang ibu. Nah, sekali lagi kalau ditanya kenapa? Ya. Khotbah cukup. Baca Alkitab jangan ditanya. Berdoa, jangan ditanya lagi. Jadi kenapa kita keberatan dalam mengasuh anak? Sekali lagi pengalaman keanakan kita itu tidak begitu enak. Ingat ya, barang siapa menikmati masa kanak-kanaknya, ya kan akan menikmati anak-anaknya. Ini penting sekali, saudara. Sekarang kita mau warisan ke cucu kita apa? Nanti jangan lupa loh, nanti anak kita nikah terus punya anak dititip, titip cucumu. Kenapa? Dia juga nggak menikmati anak-anaknya. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak tempat penitipan cucu. Aduh, ngeri banget. Ya, ada tempat penitipan anak, ada tempat penitipan cucu. Hal yang lain ya, kita tuh seperti orang Mesir, punya mental budak. Ya. Anda tahu ya, orang Israel itu keluar dari Mesir, pikirannya mau kembali ke Mesir. Kurang air sedikit, mau kembali ke Mesir. Kurang makan, mau kembali ke Mesir. Kita sama. Kita bawa begitu banyak luka-luka dari orang tua kita. Trauma-trauma yang kita bawa dari kita kecil. Itu tanpa sadar menjadi kenangan, ingatan buat kita. Contoh, anak kita malas belajar. Baru 10 menit udah main game.
Kita bilang apa? Dulu ya, mama itu belajarnya 2 jam kalau mau ujian. Kamu belajarnya sebentar. Tuh, dulu. Kita tuh membandingkan dengan masa kita dulu sama sekarang udah nggak bisa dibandingkan dengan generasi Z sekarang, nggak bisa. Ya, dulu ya mama itu 1 telur tuh dibagi 4 tuh di rumah sama nenek, sama oma, sama mbahmu. Sekarang kamu makan sisa-sisa. Nah ini nih mental budak nih. Orang tua yang selalu membandingkan dengan masanya dulu itu. Selalu kenangan-kenangan sebenarnya nggak enak, tapi dibanggain. Tuh. Coba mama dulu, 5 kilometer jalan kaki. Kamu baru ke sana aja nih angkot nggak mau. Tuh, mental budak lagi keluar tuh. Kita nggak bisa banding-bandingkan. Saya dulu dibandingkan ayah ibu saya dengan abang-abang saya, dengan mas saya, kakak saya. Saya sama, saya bandingkan anak saya lebih sayang anak nomor 1 daripada anak nomor 2. Jadi saya dulu nggak suka dibandingkan, nggak suka dibedakan. Saya punya anak, saya bandingkan lagi, saudara. Jadi ini mental yang tidak pernah sembuh. Luka yang tidak pernah sembuh. Trauma yang tidak pernah di-counseling. Terulang lagi. Anak saya bilang, Pak, aku maafkan Papa. Karena Papa cerita, Papa itu dilukai oleh kakek. Papa melukai aku. Tapi aku tidak akan melukai anak-anakku. Cukup berhenti di aku saja. Ini namanya memutus rantai kebiasaan salah dari orang tua kita. Yang dari turun-temurun diwariskan, dari turun-temurun diwariskan. Ini kita mesti putuskan, terutama mental budak ini. Next. Ya, berikut. Waktunya sangat terbatas, saya akan skip. Next. Nah, ada 3 hal yang anak-anak kita butuhkan ya, untuk nanti mereka punya modal menjadi orang tua. Ya. Ini yang perlu kita wariskan. 1 adalah orang tua yang hadir. 1 kesalahan saya yang menimbulkan luka dan trauma dalam diri anak saya, yang bungsu terutama adalah, dia merasa saya tidak hadir. Papa tidak hadir. Papa di rumah aja masih kerja. Ya, Papa di rumah tidak bisa berkomunikasi dengan kami. Ya. The absent father, itu salah satu sumber trauma dan luka anak-anak. Saya tahun berapa ya? 2009, 2010, saya sudah jadi pembicara yang sangat terkenal. Saya setahun itu bisa terbang 100 kali, 110, 130. Saya bisa terbang kemana-mana. Tapi akhirnya apa? Saya meninggalkan anak-anak saya. Mereka kesepian. Nah, karena tidak hadir, apa yang dicontoh? Apa yang dilihat? Apa yang diteladani? Nggak ada. Padahal mereka butuh sebagai model. Nah, kalau kita tidak pernah memilikinya, tidak pernah memodelkan sama anak-anak, bisa kita tuntut anak-anak? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh ya, membaca misalnya. Ya. Baca Alkitab. Lah, kita aja nggak baca Alkitab, bisa nggak? Baca Alkitab. Atau belajar Alkitab. Nah, kita nggak pernah belajar Alkitab. Anak saya menjadi ateis 6 tahun lamanya. Dia bilang, Bapak yang bikin aku ateis. Loh, kenapa kok Bapak? Lah, Bapak suruh aku baca Alkitab. Tapi Bapak tidak dampingi aku belajar Alkitab. Jadi aku baca dengan umur 10, aku baca dengan umur 11. Makanya aku nggak bisa ngerti Alkitab, Pak. Maka Tuhan membunuh 23.000 orang Israel. Tuhan apa ini? Pak, umur saya 10, Pak. Bapak harusnya dampingin, ajarin aku baca Alkitab. Jangan suruh dibaca Alkitab. Tapi aku nggak ngerti Alkitab ini apa. Baca buku. Ya, suruh belajar gitu kan? Halo, ibu belajar nggak? Lah, kita sambil baca WA, nonton sinetron, nonton Korea. Belajar. Yuk lo, mama aja nonton Korea kok. Suruh belajar. Mama nggak pernah baca buku. Nah, jadi kalau kita nggak memodelkan sama anak-anak, kita nggak bisa nuntut. Nggak bisa. Baik-baik sama adik, ya. Yang ramah, jangan berantem. Yuk lo, dia lihat bapak mamanya konflik tiap hari. Ribut tiap hari. Minta baik-baik sama adik ya. Baik-baik sama Koko ya. Yo, bapak ibunya tidak memodelkan, nggak bisa. Jadi kita itu tidak bisa. Yang ketiga adalah papa mama kompak. Ini 3 modal sebenarnya. Inilah menjadi sumber energi keayahan bagi anak-anak kita nanti. Ini menjadi modal energi keibuan, ya, atau energi kesuamian dan energi keistrian.
Itu karena kita melihat model dan contoh dari orang tua kita. Istri saya sangat dekat sama ibunya, sama ayahnya. Jadi waktu kami punya anak, wah dia terampil tuh, nggak disuruh apa, nggak usah pakai pembantu, urus sendiri anak-anak gitu. Giliran saya disuruh ngurus anak, waduh saya bilang, lebih bagus saya di gereja dah, kalau bisa berangkat pagi pulang malam, nggak usah ngurus anak dah. Yang penting di gereja kalau bisa khotbah, kebaktian, komsel, sesering mungkin. Kenapa? Supaya nggak ngurus anak. Itulah kadang-kadang tipu muslihat pendeta kayak saya nih. Kelihatan sibuk sana, sibuk sini. Padahal saya malas ngurus anak. Ya kan? Bah, suamimu juga gitu. Aku lembur mah. Padahal malas dia ngurus anak. Ya kan? Next. Nah, saya mau baca surat Mose. Ini salah satu, ini setelah kami rekonsiliasi ya, setelah kami berhubungan dengan sangat baik. Dia menuliskan satu refleksinya tentang kekecewaan kepada kami sebagai orang tua. Ya, saya baca aja ya. Ini dia tulis 2 tahun yang lalu ketika akan menjelang pulang musim panas ya dari Amerika ke Indonesia ya, masih tingkat 2 waktu itu. Dia bilang gini, Papa, Mose akhir-akhir ini mempertanyakan beberapa pesan dan prinsip yang Papa ajarkan di seminar Papa. Aku malah bertanya-tanya ya, apakah Papa serius membaca Alkitab dan terus belajar ilmu counseling dan parenting dengan sungguh-sungguh. Mose akhir-akhir ini secara sadar sedang mencari tahu apakah Papa dan Mama memprioritaskan karakter, perkembangan spiritual kalian lebih daripada pelayanan. Apakah reputasi, nama baik, dan networking lebih penting daripada integritas? Apakah Papa dan Mama mementingkan Tuhan, Alkitab, dan saling membantu satu sama lain sebagai suami dan istri? Apakah Papa dan Mama memuridkan orang lain seperti Tuhan Yesus memuridkan 12 rasulnya? Apakah Papa dan Mama saling menyalahkan untuk ketiadaan waktu dan energi untuk bertumbuh? Apakah Papa dan Mama siap bertanggung jawab untuk kesehatan emosional, spiritual, fisik, dan mental kalian? Papa harus ingat, pada akhir hidup Papa, aku percaya bahwa Papa tidak akan menyesal hanya karena menunda atau menolak undangan seminar atau terbang ke sana-sini. Penyesalan suatu hari, Papa suatu hari nanti ialah untuk waktu dan kesempatan yang hilang dengan Mama, Abang, dan aku yang hilang. Untuk buku-buku yang Papa tidak baca. Untuk olahraga yang Papa tidak ikuti. Untuk anak-anak muda yang Papa tidak muridkan. Dan untuk talenta-talenta Tuhan yang Papa tidak kembangkan. Tiap hari mau belajar ilmu parenting, rasa marahku kambuh berulang kali terhadap kesalahan dan keegoisan orang tuaku. Tiap hari aku belajar memaafkan dan melepaskan keinginanku untuk memiliki orang tua yang lebih baik, orang tua yang punya pengertian dan empati, kebijaksanaan, dan cinta akan Tuhan yang dulu Moje tidak punya. Tiap hari, aku perlu belajar untuk menerima Papa dan Mama apa adanya, dan memaafkan kalian, seperti aku memaafkan diriku sendiri. Tentu saudara bisa mengambil kesimpulan, begitulah dalamnya kekecewaan anak saya. Dan ini mungkin banyak suara hati anak-anak kita yang tidak berani mereka sampaikan. Saya bersyukur anak saya pandai, dia sangat ekstrovert, dan mempunyai keberanian untuk berbicara. Tapi banyak anak-anak yang diam, seperti anak sulung saya, dia lebih banyak menyimpan. Ya. Jadi saya kira ini penting untuk kita sadar bahwa mungkin anak-anak kita sudah kita sakiti. Ya, hati anak-anak kita sudah kita kecewakan. Membuat hati mereka marah, tapi mereka tidak bisa mengungkap, kan tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Next. Nah, ada 4 konsep budaya yang sangat bertentangan dengan kitab suci. Ini yang menghambat keorangtuaan kita. Yang menghambat keayahan dan keibuan kita. 1, anak itu bukan milik pribadi. Ya. Saya ingat Moje pernah bilang, Pak, anak itu bukan benar-benar milik orang tua. Dia itu titipan.
Nah, orang Batak kayak saya ini susah, karena filosofinya adalah anakku itu yang paling berharga sama aku. Susah. Ini salah satu yang membuat orang tua banyak otoriter ya. Atau yang kedua, memanjakan. Memanjakan. Ini salah satu kesalahan yang besar, yang sering. Dua, anak bukan sumber kebanggaan ya. Anak-anak kami bilang begini, terutama Moje, Papa itu ya, jadikan kami itu seperti poster boy-nya Bapak. Ya, poster ya. Sumber kebanggaan. Ya. Yang pendeta itu Bapak. Yang konselor itu Bapak, bukan kita. Tanpa kita sadar, kita suruh anak-anak kita belajar ini, belajar itu. Kerja ini, kerja itu. Tujuannya apa? Nanti kalau orang tanya, anakmu kerja apa? Dokter. Sambil kepalanya di atas. Dokter. Gitu. Mungkin kalau pemain bola, anak saya cuma main bola gitu, terus ke bawah kepalanya. Sebenarnya anak-anak kita sekolah hebat, sekolah tinggi-tinggi untuk apa sih? Yang ketiga, anak itu bukan sumber investasi. Ya, saya pernah panggil saya, Pak sini Pak. Papa itu mau aku tuh jadi apa? Mau jadi apa? Kenapa sih? Lah, Bapak lesin aku sampai 4, berenang, piano, bahasa Inggris, ya, catur, matematik. Bapak mau jadi apa saya? Kok dilesin semua? Ya kamu mau jadi apa? Enggak, yang lesin kan Bapak. Bapak mau jadi apa saya? Untuk apa saya belajar piano? Anak saya bilang. Ya supaya pintar. Pintar itu apa? Nanti bisa ngelesin. Ngelesin itu apa? Kalau kami diskusi dialog, anak saya kritis banget. Ya supaya ada duitnya. Duitnya untuk apa? Masih kecil anak saya ini. Ya dalam hati saya bagilah sama Bapak dikit-dikit gitu kan. Cuman kan kita nggak bilang kan. Ya baguslah nanti kamu ada kerjaan. Iya uangnya untuk apa? Nah saya bilang gini anak saya. Enggak Pak, nanti aku kerja, ku kasih Bapak uang 1 karung ya. Ya, ku kasih Bapak 1 goni. Jadi kadang-kadang kita itu tanpa sadar memperalat anak ya. Memanipulasi anak. Seolah-olah demi anak. Kerja demi anak. Enggak. Kebanyakan ini untuk kita. Kalau kita jujur ya. Kita banyak nasihat, ngomel sama anak. Untuk siapa? Mama marah untuk kamu ya. Apa beda mendisiplin sama menghukum? Kita ini kebanyakan menghukum, bukan mendisiplin. Menghukum itu demi kepentingan yang menghukum. Mendisiplin itu demi kepentingan yang didisiplin. Itu yang membedakan. Menghukum itu melukai anak. Mendisiplin itu mengajar anak. Memberikan pengertian kepada anak. Tidak melukai anak. Dan budaya kita juga mengajarkan anak itu berhutang sama orang tua. Ini keliru besar nih tanpa kita sadar ya. Nggak heran tuh orang tua kalau anaknya udah menikah minta jatah bulanan sama anaknya. Sampai anak mantu ribut, berantem. Kita kalau udah punya anak menikah, kita tidak boleh minta apapun. Maka Bapak Ibu, selama belum pensiun, nabung, usahakan punya uang sendiri, nanti nggak jadi peminta-minta sama anak. Kenapa? Dia udah punya keluarga, nggak mungkin. Nanti kalau dia kasih obat, kasih uang bulanan, itu bukan lagi kewajiban, bukan, itu privilege, itu hak istimewa yang dia bisa bawa jalan keluar kota, jalan liburan, itu bukan lagi kewajiban. Kewajiban anak kita adalah untuk anaknya, cucu kita. Jadi anak membalas bukan ke atas, anak itu membalasnya ke bawah. Untuk Anda ingat ilustrasi ini. Tahun 94 rumah kami kecolongan. Baru nikah, uangnya pas-pasan. Kerja pendeta. Wah, mertua saya kasihan. Apa? Rumah kalian kemalingan? Iya, Pak. Semua habis-habis, TV, emas istri saya nggak banyak lah. Pokoknya habis semua, uang habis. Jadi kami nggak bisa nonton TV. Mertua saya kasihan, dia pas kami ke rumah, dia ambil amplop. Ini nih, beli TV kalian. Bilang, saya nggak mau, saya malu dong, saya mantu nih, gengsi. Pak, kita pinjam ya. Udah, pakai. Pinjam ya Pak, pinjam.
nanti kami kembalikan. Oke. 500.000. Zaman itu besar lah, tahun 2094 ya. 2 bulan kemudian kita tabung itu uang gaji saya sama gaji istri. Kita bawa pulang nih sama mertua. Malu lah. Pak, ini kembali utang. Mertua saya, utang apa? Itu yang 2 bulan lalu beli TV, utang 500.000. Marah dia. Kalian ya, Bapak udah bilang tidak ada anak yang berutang sama orang tua. Ingat itu. Orang tua yang berutang sama anak. Itu uang pakai untuk anakmu. Kalau sudah didik cucuku dengan baik. Kalau kau didik anakmu dengan baik, itu sudah kau balas untuk aku. Ingat itu baik-baik. Ya, saya nggak simpan lagi lah 500. Tapi itu nilai yang tidak pernah saya lupakan. Dia berutang sama orang tua. Orang tua yang berutang sama anak. Jadi anak-anak kita nanti balasnya nggak ke kita. Ingat ya, aku udah capek loh ceramah ini. Ya, dia membalasnya ke bawah sama cucu kita. Tuh. Ini konsep Alkitab yang budaya sering sekali merusak konsep itu. Jadi sejak itu saya belajar sama istri saya. Kita nabung, kita nyimpan, nanti anak kita nikah nggak gini. Kita boleh, kalau boleh kita kasih sama anak kita selama diminta kita kasih. Saya ingat mertua saya. Sepanjang dia masih hidup, sudah membagi warisan. Kita tanya, Pak, kok sudah bagi warisan? Ini namanya warisan hidup. Dia tidak mau anaknya ribut, sih hidup warisan. Sampai kami bilang, Pak, cukup. Simpan untuk obat Bapak, berobat Bapak. Nah, dia simpan. Tapi bersyukur umur 77 meninggal, nggak sempat sakit. Sakitnya cuma 4 hari. Jadi saya ini penting sekali. Konsep budaya ini yang menghambat, rusak konsep parenting kita. Next. Nah, saya harus selesaikan. Jadi ayat ini, mari kita lihat secara positif ya. Mari kita lihat secara positif. Next. Ada beberapa hal yang disukai anak dari orang tua ya. Setelah ini kita tanya jawab ya. Saya akan lebih dulu kan menjawab pertanyaan yang langsung ya, yang pakai raise hand ya, tidak pakai chat dan hidup videonya ya. Saya dengarkan suara. Yang pertama, ini orang tua yang bangga sama anaknya, ya, suka memberi apresiasi, ya, suka memuji, suka berempati sama anak-anak. Dan kalau sudah remaja itu tidak memberi nasihat kecuali diminta, ya, bangga sama anaknya. Bukan sama pekerjaan kita, sama mobil kita, sama kekayaan kita, sama rumah kita. Bangga sama anak-anak. Ini salah satu yang dibutuhkan anak-anak itu. Orang tua yang tahu mengapresiasi. Terutama memberi afirmasi. Apa beda afirmasi sama apresiasi? Apresiasi itu karena ada yang layak, pandai, rajin. Kalau afirmasi enggak, Bapak bangga sama kamu. Udah. Bapak bangga kamu diberikan sebagai anak Bapak. Walaupun dia lagi menjengkelkan, nilainya lagi buruk, ya. Saya bilang sama anak saya bangga sama kamu. Waktu dia hampir tidak lulus di sekolah di Salatiga, saya bilang, nggak apa-apa. Bapak percaya kau bisa jadi sukses. Kau orang yang hebat. Ya, ya walaupun dia lulus akhirnya dengan nilai yang pas-pasan dan sekolah ke Amerika, tapi penerimaan itu membuat dia senang sekali. Ya, next. Anak saya bilang begini, waktu saya tidak persoalkan dia ateis, saya tidak permasalahkan dia nilai akademisnya buruk, saya tidak persoalkan dia main game. Dia bilang begini, waktu Bapak fokus sama kekuranganku, aku fokus sama kekuranganku, kelemahanku. Tapi waktu Bapak fokus pada kelebihanku, aku nggak perlu fokus sama kekuranganku. Ya, waktu Bapak menerima aku apa adanya, aku bisa menerima diriku apa adanya. Dan waktu aku menerima diriku apa adanya, Pak, aku bisa menerima penerimaan Kristus kepada diriku apa adanya. Itu sebabnya aku jadi Kristen. Penting sekali penerimaan ayah, penerimaan ibu. Bukan karena dia baik, bukan karena dia rajin berdoa, bukan karena dia pintar, bukan karena dia cantik, bukan, tapi karena dia anak kita. Ya, kita harus bangga kepada pribadi anak kita. Meskipun kelakuannya, tindakannya menyebalkan, tapi kita mesti bangga kepada anak kita. Next. Nah, saudara yang kedua adalah hadir dan siap membantu. Saya ingat mertua saya mengajarkan saya satu kalimat yang bagus sekali. Dia bilang sama anak-anaknya, termasuk istri saya,
Kalau kamu butuh papa, datang ke kantor dan ketuk pintu kamar bapak, bapak akan keluar. Ini kebetulan kantor mertua saya cuma 300 meter dari rumahnya. Saya waktu anaknya masih yang suka main cerita, saya bilang sama dia, lagi konseling akan keluar. Saya sengaja pilih kantor saya jaraknya cuma 2 rumah, supaya anak saya bisa ketemu dengan saya. Hadir dan siap membantu. Next. Nah, oke, yang ketiga, berikut. Orang tua yang pemaaf, tidak gampang marah, penyabar. Ya. Saya belajar dari ayah mertua saya. Anaknya yang paling bungsu itu pernah kena narkoba. Ya udah lama sekali, mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Ya. Dia tetap sayang sama anak yang baik, yang tidak narkoba sama yang narkoba. Bahkan waktu anak ini minta sekolah doktor, ayah mertua saya kasih kesempatan. Sekolah di Unpad, biayanya ratusan juta. Sudah bisa bayangkan ya, anak pecandu narkoba. Itu anaknya merasa tidak pantas untuk menerima kasih orang tuanya. Dan dia lulus jadi dokter. Itulah alasan saya pada waktu Moze minta sekolah ke Amerika. Nilai prestasi akademisnya buruk. Imannya juga belum bagus. Ya. Dia seorang gamer. Saya bilang sama anak saya, Bapak usahakan. Belajar kau baik-baik. Berangkat dia sampai di sana nilainya bagus semua. Berubah sekali di sana dia. Kalau kita baik sama anak yang baik, gampang. Ya kan? Kita baik sama anak yang penurut, normal. Tapi saudara, Lukas 15 mengajarkan saya prinsip ini. Orang tua yang bijak adalah cakap merayakan kegagalan anaknya. Anak bungsu itu pulang belum bikin apa-apa, masih bau kandang babi. Pulang langsung pesta. Saudara-saudara, kita perlu punya hati yang besar sebagai orang tua yang cakap merayakan kegagalan anaknya. Besar hati menerima kesalahan anaknya. Ya. Bagi saya seorang pendeta untuk menerima anak saya ateis, enggak gampang. Enggak gampang. Anak saya pecandu game, depresi, enggak gampang. Membawa anak saya ke Semarang itu ya, anak saya di Salatiga, kami tinggal Salatiga. Psikiaternya itu di Semarang. Bawa rutin. Sudah, anak saya lihat itu. Anak kita nggak akan lupa apa yang kita tabur. Ya. Terutama waktu dia tidak layak menerimanya. Kalau kamu memberikan kepada anak karena dia layak menerimanya, dia kagak ingat. Nggak ingat dia. Kenapa? Normal. Cinta yang abnormal atau cinta yang new normal adalah kita mencintai pada waktu dia tidak layak menerimanya. Hal sama dengan pasangan Anda. Itu yang kami ajar dalam buku kami, Mencinta Hingga Terluka, yang bestseller di Gramedia. Mencinta hingga terluka. Keempat. 5 menit lagi ya. Berempati ya. Ya, belajar untuk bisa memahamilah anak. Ya. Yang kadang-kadang nyeleneh, ya, kadang-kadang aneh gitu ya. Ya, kadang-kadang rambutnya nanti gimana, bajunya entah gimana ya. Tato, banyak sekali, banyak perilaku-perilaku anak kita yang kadang-kadang nggak masuk di konsep kita. Ya sudahlah, namanya juga anak kan. Itulah yang kita pelajari dari Filipi. Dia yang Allah turun jadi manusia, bahkan menjadi hamba. Supaya apa? Supaya dia bisa membawa kita naik, berdamai dengan Allah Bapa. Tidak ada jalan lain Allah merendahkan dirinya menjadi sama menjadi dengan manusia. Kita mesti turun. Kalau bisa dibawa anak, kita bisa membawa anak kita lebih baik. Kalau kita dari atas, papa ini ya, mama, dengarkan, papa. Suruh dia naik, nggak bisa. Anak tidak pernah jadi orang tua. Kita pernah jadi anak. Saya suka pepatah Jawa. Nggak ada duanya. Sing waras ngalah. Sing waras itu ngalah. Berikut. Yang kelima. Ya, ini masih keempat ya. Kadang-kadang anak kita yang ada yang manja ya, nempel sama mama, minta tidur sama mama, minta dipeluk. Ya, sekali-sekali boleh lah.
Sekali-sekali bolehlah. Disesuaikan dengan bahasa cinta anak. Ya, kalau bahasa cintanya sentuhan fisik, ya dia perlu banyak dipeluk. Ya, next. Nah, anak tidak minta orang tua yang sempurna. Please, ya. Kadang-kadang kita perlu konyol, ya. Jangan kelihatan so alim, ya. Nah, kita juga pernah nakal lah. Jadi saya waktu cerita tentang masa kecil saya sama Moji, dia senang banget. Wah, Bapak dulu ngerokok ya? Minum alkohol ya? Pakai narkoba? Iya. Masih lumayan aku dong, Pak. Aku cuma main game kan? Nggak narkoba, nggak merokok, nggak main perempuan kan lumayan aku kan? Oh. Jadi kadang-kadang anak kita itu senang dengar cerita-cerita yang di waktu kita kecil. Ya. Dia tidak minta orang tua yang sempurna. Dia butuh orang tua yang jujur. Nah, jujur. Next. Ya. Bisa diandalkan, ini juga yang keenam ya. Saya ingat mertua saya waktu anak-anak masih kecil, dia ucapkan kalimat ini kalau anaknya minta tolong, Pak, tolong sepedaku. Langsung dijawab gini, tenang, nanti Papa bereskan. Dibereskan, sepeda dibagusin. Pak, ini bukuku perlu disampul. Tenang, nanti Papa bereskan. Dibantu, didampingi anaknya, belajar, bikin sampul. Sudah? Ini terutama untuk papa-papa ya. Bisa diandalkan. Tenang, nanti Papa bereskan. Kalau cuma mamanya yang berperan, ibunya yang berperan. Jangan heran sekarang ini banyak anak laki seperti perempuan. Anak perempuan seperti laki. Kecenderungan ketertarikan sesama jenis ini banyak disebabkan oleh faktor pola asuh yang tidak seimbang. Apakah ibu yang terlalu dominan, ayah yang terlalu pasif, atau ayah yang terlalu dominan, otoriter, ibu yang terlalu pasif. Pola asuh ini sangat menentukan kesehatan mental anak-anak kita. 7. Habis? Ya, terakhir ini, orang tua yang punya sumber energi lain. Kalau Anda punya sumber energi lain, apakah itu teman, apakah itu hobi, apakah itu komunitas, Anda tidak perlu menyandarkan kebanggaan dan kebahagiaan Anda sama anak. Saya kasih tahu ya, ciri orang tua yang tidak punya sumber energi lain, itu banyak ngomel, banyak nasihat, banyak marah, nggak happy hidupnya. Next. Jadi saudara, jangan membanggakan, jangan menyandarkan kebahagiaan Anda sama anak. Anda perlu membangun teman, hobi, komunitas. Anda bahagia walaupun anak Anda sedang tidak membahagiakan Anda. Jadi sekali lagi kesenangan kita tidak bergantung sama anak-anak. Enggak. Lah anak saya 6 tahun jadi pecandu game. Komunikasinya juga buruk. Kalau saya menyandarkan sama anak saya, habislah saya, habislah udah. Saya hanya bilang, kalau saya sudah tidak bisa bicara kepada anak saya masih bisa bicara kepada Tuhan yang memberikan anak itu kepada saya. Itu komunikasinya atas bawah, sampai akhirnya kami bisa berkomunikasi. Tapi saya tidak sandarkan kebahagiaan saya, kebanggaan sama anak saya. No. Sama ibu-ibu, tolong jangan sandarkan kebahagiaanmu sama suami. Mau suamimu nggak peduli, mau suamimu ada orang lain, Anda punya kesenangan sendiri. Ya, terutama hobi. Tolong ya, hobi, bangun hobi, self love. Ya. Jadi ini 7 hal, seperti penutup ya, sebelum kita tanya jawab ya. 7 hal ini yang kita sudah pelajari. Next. Ya, jadi 7 hal ini yang bisa kita diskusikan bersama ya. Orang tua yang disukai anak-anak ya, yang tidak melukai anak-anak, yang tidak membuat anak-anaknya marah, adalah orang tua yang bangga sama anaknya ya. Boros memuji, pelit mengkritik. Nah, coba cek berapa kali sehari Anda memuji anak. Mengatakan I love you, papa sayang kamu, mama sayang kamu. Ya. Kedua, hadir, aktif, siap membantu. Ya, tenang, nanti papa bereskan. Nah. Pemaaf, lentur. Berempati, tidak banyak memberikan nasihat kepada anak-anak setelah mereka remaja. Jujur, ya. Orang tua mereka tidak harapkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya mengharapkan orang tua yang menjalankan keayahan dan keibuannya dengan sebaik-baiknya. Bisa dibaca.
konsisten, bisa diandalkan. Ya. Saya mau tanya Anda, berapa dari orang tua yang mempunyai agenda untuk anaknya di HP? Senin, anak yang pertama, jam 6 sampai jam 7. Hari Selasa, anak yang kedua. Ada nggak kalender? Hari Rabu, anak yang ketiga. Ada nggak? Hari Kamis, istri yang pertama. Karena cuma satu ya, istri pertama satu-satunya ya. Nah, saudara kita untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk gereja, untuk agenda ada lengkap. Tapi untuk anak ada agenda nggak? Ampas yang kita kasih. Ampas waktu. Pak, nanti Gramedia. Nanti ya, kalau sempat. Ya ilah, pas terima telepon. Ada bisnis. Siap meluncur. Dalam hati anak kita. Papa ini orang lain selalu ada waktu. Ada jemaat yang kunjungan. Siap, kita akan kunjungan. Ya, tadi baru minta nemani main bola. Bilangnya capek. Pas giliran ada temannya. Meluncur. Ya bilang dalam hati, tunggu kau tua ya. Apa yang kita tabur, itu kita tuai. Saya tidak mengancam. Saya sudah lihat di ruang konseling, tabur tuai itu dalam prinsip parenting itu kental sekali. Bukan hanya uang, bukan. Sikap, waktu, energi, emosi, telinga. Terakhir, kreatif menciptakan kebahagiaannya. Saya kira itu, next. Habis. Nah, sebagai penutup ya, anak tidak minta kita orang tua yang sempurna, dia hanya minta kita jujur dan menjalankan fungsi ke orang tua sebaik-baiknya, yang menabur dalam hidup anak-anaknya. Nah, kelak tua pensiun, ya kita menuai lah, ya kita menuai. Ya, next. Ya, kalau Anda mau butuh informasi, kursus, sekolah, buku, asesmen psikologi, ya Anda boleh download aplikasi Theodorus di Android. Ya, semua program sekolah, sertifikat, S2, kursus, seminar, semua ada di sini. Ya, kita bersyukur masa pandemi ini orang banyak sekali senang belajar counseling. Ya, kira-kira begitu. Saya kembalikan, mungkin kita bisa ambil waktu tanya jawab. Thank you. Oke, terima kasih Pak Julianto. Bagi para peserta seminar, jika ingin ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand, karena Pak Julianto ingin mendengar langsung apa yang akan ditanyakan. Mungkin sambil menunggu. Pak, ini kan saya tanya dulu awal ya Pak ya. Tadi kan untuk menjalin hubungan dengan anak, bagaimana atau kira-kira berapa usia yang pas untuk memulainya Pak? Atau kalau misalnya ini ada beberapa yang anaknya sudah remaja atau sudah kuliah, itu terlambat nggak sih Pak kira-kira? Terlambat untuk apa? Terlambat untuk rekonsiliasi hubungan. Udah terlalu besar gitu Pak. Ya, secara manusia ya saya kira tentu ya, makin besar kan makin susah rekonsiliasinya. Kalau luka itu sudah terlalu lama ya, sudah bernanah dan bertahun-tahun, perlu energi yang lebih banyak ya. Saya aja Moje itu dia terluka waktu, ya maksudnya puncak lukanya itu waktu saya maki dia umur 10 kali ya. Ada ceritanya itu. Terus dia mulai kecanduan game itu 1 SMP sampai 3 SMA. Rekonsiliasi saya mulai bangun mulai tahun 2013. Ini 7 tahun loh sampai sekarang. Masih berjalan, belum selesai. Sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik. Sekarang dia udah jadi pengkhotbah, sudah jadi pembicara ya. Sudah memimpin workshop, sangat baik. Anak saya sekarang jauh lebih baik dari saya dalam memimpin khotbah, mengajar seminar. Umurnya masih 23 tahun. Tapi rekonsiliasinya masih jalan. Tidak ada yang terlambat dalam konsep anugerah Tuhan. Selalu tersedia. Tapi secara manusia, effortnya, usahanya, energinya, waktunya, dananya lebih banyak, lebih besar. Nah, saya ke 9 psikolog, beberapa konselor tadi. Dari Salatiga, terbang ke Surabaya, terbang ke Bandung, terbang ke Jakarta.
Itu sekali bayar psikolog tuh berapa? Sekali terbang itu berapa? Biayanya banyak, waktu. Saya menolak undangan sampai 100 undangan setiap tahun. Itu berapa ratus juta biaya saya keluarkan untuk menolak undangan itu. Saya pikir saya bisa kehilangan apapun kecuali anak saya. Anak saya terlalu mahal untuk disia-siakan. Ya. Saya punya kantor di Jakarta. Saya paling sekali sebulan, udah pokoknya saya rapat pakai Skype waktu itu ya. Sekarang belum ada, waktu itu belum ada Zoom. Ya, ada banyak masalah dan sebagainya, saya nggak peduli. Pokoknya anak saya mesti selamat dulu. Jadi ada, bisa, tapi effort, biaya, energi, emosi, waktu lebih banyak. Tidak ada yang mustahil. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ya. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Itulah kabar baiknya. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Oke, ada yang lain mau bertanya? Silakan raise hand. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Iya. Selamat malam Pak Yulianto. Saya Esther dari Salatiga. Saya sangat tergelitik dengan statement Bapak mengenai bagaimana penghargaan kita terhadap orang tua kita itu mempengaruhi hubungan kita dengan anak kita. Kebetulan saya masih punya PR besar untuk itu. Jadi masih ada luka-luka masa lalu yang masih berproses untuk diselesaikan, dan itu memang sangat terasa sekali ketika saya menghadapi anak-anak saya. Banyak trigger yang akhirnya mudah muncul, dan meskipun saya berusaha untuk akhirnya memperbaiki, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lagi Pak mengenai statement tersebut, dan untuk seperti saya yang sudah menjadi orang tua, maka step by step-nya tuh seperti apa dulu? Untuk apakah berarti saya harus healing dulu, atau bisa bersamaan healing trauma masa lalu bersamaan dengan berproses bersama mendidik atau bertumbuh bersama dengan anak saya ini. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang baik. Yang pertama, ada 3 hal besar yang perlu dilakukan di awal ya. Satu adalah counseling. Jadi kamu perlu counseling. Saya pergi counseling. Saya pergi sekolah counseling. Saya di counseling setahun itu seminggu sekali. Waktu saya sekolah counseling tahun 96. Seminggu sekali. Saya udah jadi pendeta. Umur saya waktu itu 33 tahun, 34 tahun. Ya, 2, training. Sekolah, kursus parenting, belajar counseling ya. Kebetulan di kita ini ada belajar counseling sertifikat 2 tahun, tapi sayang sudah penuh ya. Pesertanya banyak sekali sekarang. Training, membaca buku ya. Ikut kelas-kelas counseling melalui Zoom ya, kita rutin. Ya, di aplikasi Theodorus itu ada. 3, reparenting. Kita perlu figur-figur orang tua angkat yang baik. Ya, kamu cari figur-figur ibu di dekat kamu itu, dia adalah istri dan ibu yang baik. Kamu lihat, kamu tiru. Yang dulu kita nggak dapat dari orang tua kita. Itu 3 poin besar. Faktor berikut adalah mencari kesempatan untuk berbicara kepada orang tua kita pada waktu yang tepat untuk memproses luka, kemarahan, kekecewaan. Tapi jangan lupa, dimulai dengan penghargaan. Ya. Alkitab mengatakan, alasan menghormati orang tua itu cuma 1. Sudah tahu nggak? Bukan karena mereka baik, bukan. Alasannya 1. Karena mereka kita ada, kita lahir, kita hidup, dan akhirnya bisa berkeluarga. Hanya itu alasan kita menghormati orang tua. Ya. Orang terkaya di Indonesia bisa kita kasih kita mobil, kasih kita rumah. Yang memberikan hidup itu cuma 1, orang tua. Itu alasan kita menghormati orang tua. Dan alasan itu kita mengampuni orang tua kita. Ya. Jadi itu tentu butuh waktu ya memprosesnya, ya memaafkan orang tua kita. Saya memaafkan orang tua saya umur saya 38 tahun 2001. Anak saya memaafkan saya umurnya 18. Saya baru mengembangkan perasaan-perasaan tadi itu yang saya bangga kepada ayah saya. Saya lihat hal yang positif dari ayah saya. Saya ingat hal yang baik dari ayah saya. Sejak saat itu saya mulai ada perasaan rindu. Ya saya nggak bisa ketemu ayah saya pergi berziarah. Saya mengingat kebaikannya, saya melihat fotonya,
Saya menceritakan tentang kebaikan ayah saya kepada anak-anak saya. Itu cara saya membanggakan anak saya. Yang buruk banyak, tapi yang baik juga ada. Ya. Jadi, 3 hal yang tadi penting ya, training, counseling, reparenting ya. Reparenting itu punya orang tua angkat yang baik. Saya bersyukur orang tua angkat saya yang paling baik adalah ayah mertua saya. Dia lebih daripada seorang ayah. Dia sangat baik, sangat peduli kepada mantu-mantunya. Ya, itu yang memulihkan citra ayah yang rusak dari ayah kandung saya. Dia di gereja, ya cari figur-figur ayah yang baik, figur-figur ibu yang baik. Ya. Mungkin gereja perlu itu, komisi reparenting ya. Jangan hanya komisi penginjilan, komisi doa, komisi wanita, komisi orang tua angkat perlu kali ya. Ya. Thank you. Oke, ya, kepada Saudari Reta, silahkan. Selamat malam Pak Julianto. Selamat malam. Iya, Pak, saya ada pertanyaan. Tadi kan Bapak mengemukakan orang tua yang disukai anaknya, ada 7 kriteria orang tua yang disukai anaknya. Nah, dari 7 kriteria itu, tidak ada di dalamnya orang tua yang mendisiplinkan anaknya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah untuk menjadi orang tua yang disukai anak, berarti kita tidak perlu mendisiplinkan anak kita? Bentuk disiplinnya bagaimana gitu loh, supaya anak kita juga tetap bisa menerima disiplin yang kita berikan. Karena kan kalau setahu saya kalau kita mau disiplin sama anak itu kan harus konsisten. Dan saya punya prinsip, entah ini benar atau tidak, bahwa daripada anak saya didisiplin orang lain, lebih baik saya sebagai orang tua yang mendisiplinkan anak-anak saya. Apakah itu juga salah atau ya menurut pendapat Pak Julianto itu gimana? Terima kasih Pak. Oke. Ya, pertanyaan baik, tapi saya rasa itu tema besar ya, mungkin harus ada topik sendiri tentang mendisiplin anak ya. Saya tadi sempat menyinggung ya, ada beda mendisiplin sama menghukum, itu orang tua nggak mengerti ya. Ada 40 cara mendisiplin anak ya. Kita ini orang tua barangkali cuma punya 2 ya. Ya. Anak saya pernah tegur saya, umur berapa ya, mau umur 10 kali. Pak, sini Pak. Diajak di ruang tamu. Kenapa aja? Bapak ya, udah 3 bulan aku perhatikan. 3 bulan, Pak. Bapak kalau menghukum aku dengan 2 cara. Nggak boleh main Game Boy. Nggak boleh nonton TV. Bapak kreatif dikit dong, yang lain ada. Disiplin yang lain dong, jangan cuma itu aja. Saya bilang sama anak saya, sorry nak, nanti Bapak baca buku lagi. Saya baca buku, ternyata ada 40 cara mendisiplin anak. Saya cuma punya 2. Itu pun bukan mendisiplin, menghukum. Ya itu topik besar, Bu. Jadi topik besar ya mungkin usulkan sama panitia lah, sama majelis ya. Dan topik saya kan jangan lukai anakmu ya. Jadi saya memberikan prinsip dari sisi yang positif, sikap apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Ya kalau buku mendisiplin anak banyak lah ya, pengajaran-pengajaran banyak gitu. Jadi poin-poin yang saya sampaikan ya sesuatu yang barangkali jarang dipikirkan lah. Kalau disiplin anak itu topiknya banyak lah. Ya googling aja tuh banyak, bukunya banyak sekali. Ya. Saya kira itu ya. Nanti usulkan aja sama Pak Pendeta supaya dibuat satu tema sendiri. Gitu. Tapi jangan undang saya. Ada ahlinya yang lain kali. Thank you. Ada lagi yang lain? Silakan bila punya pertanyaan. Kalau belum ada, mungkin saya, Pak. Ini kita perhatikan sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sepertinya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Berkaitan dengan gender, Pak. Jadi yang laki-laki kewanitaan dan wanita kelaki-lakian. Nah, kalau beberapa tahun lalu itu yang saya sering dengar adalah kalau yang terutama yang pria kewanitaan ya, ini karena figur bapak yang absen di rumahnya. Kalau yang satu lagi yang wanita kepriaan mungkin agak kompleks untuk dijelaskan. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana ya kalau kita punya anak-anak seperti itu di keluarga kita misalnya? Terus kedua, bagaimana kita menjelaskan hal itu
kepada anak-anak kita, karena makin banyak yang muncul ini merasa, ya gue udah begini, begitu loh. Itu dari sananya, dan nggak sedikit loh Pak, mungkin yang Kristen juga dan ada di gereja. Ya, ini juga sama, ini tema besar yang kami lagi bikin Zoom modul 7 minggu ya, temanya menembus eros ya. Tema-temanya salah satu adalah membahas tentang LGBT ya. Ya, kalau Anda tertarik ada di aplikasi Theodorus ya, tema menembus eros. Kalau dilihat sumbernya, yang pertama ialah banyak orang tua lupa dalam hal mengembangkan kesadaran gender sama anak-anaknya. Itu yang pertama ya. Jadi ada laki, ada perempuan. Juga lupa bangga kepada anak-anaknya, baik sebagai laki dan perempuan. Yang kedua adalah kita juga abai dalam membangun karakter seksual anak-anak kita. Kalau mau dilihat, sumber-sumber lain adalah kalau anak bisa melihat ayahnya menyakiti ibunya, ini juga bisa menjadi salah satu sumber di mana anak itu merasa tidak nyaman. Laki-laki kok begitu ya? Mamaku kok lemah ya? Aku kalau digituin sama papa, aku nggak mau. Nah, dia pingin seperti laki-laki supaya bisa melawan bapaknya. Makanya anak perempuan seperti laki-laki, dia nggak terima mamanya terlalu lembek, terlalu ngalah, terlalu lemah. Dalam arti lawan mak. Tapi mamanya yang ngalah, doain, ampuni, tapi nggak bikin apa-apa. Di ajaran gereja juga nggak ada soal ini. Ya sebaliknya gitu. Jadi anak-anak merasa tidak nyaman dengan identitas seksual. Satu klien saya yang umur 26 ya mendadak seperti perempuan, laki loh. Tapi penampilannya laki-laki, tapi kayak apa ya, kemayu gitu ya. Terus mandi 2 jam, terus suka bajunya lama-lama, berdandan lama-lama. Bingung bapaknya. Dibawa konseling, saya bilang bapak bisa keluar sebentar nggak? Saya tanya anak ini. Ternyata anak ini tiap hari dimaki sama bapaknya. Tapi anak perempuan nggak, kakaknya perempuan nggak. Jadi dia mengambil kesimpulan begini, kalau aku perempuan, pasti aku nggak dimaki bapakku. Lalu dia berusaha untuk seperti kakaknya perempuan. Ya kan? Betul, bapaknya nggak marah. Kenapa? Bapaknya bingung loh. Anak saya kok jadi perempuan gini? Dibawalah konseling. Jadi dia bilang, kalau bapak aku baik sama perempuan, ya aku jadi perempuan aja. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa disebabkan ya. Jadi pola asuh, pengalaman-pengalaman trauma. Kami hampir 70 klien kami LGBT, sorry ya. 90% aktivis gereja. Pemain piano, pemimpin paduan suara, penginjil, guru agama, majelis gereja. Jangan bilang sedikit, mayoritas itu. Ya, mereka nggak punya tempat untuk bercerita, ya datang ke kita. Nah mereka diterima apa dan tidak dihakimi. Ya, kami mendamping juga yang transgender yang operasi kelamin, ya kita tidak mudah itu. Bagaimana bisa membuat mereka menjadi manusia, ya walaupun mereka sangat menderita ya. Mereka perempuan tapi merasa laki-laki. Ada yang laki-laki merasa perempuan. Yang ada duitnya operasi, yang ada duitnya ya begitulah. Melalui proses counseling ya. Saya pernah dulu staf saya waria ya. Dari Jawa Tengah juga dia asalnya. Dan ya gitu, waktu kecil ya ibunya lebih banyak memperlakukan kakak perempuannya lebih baik gitu. Jadi ya dandan solek lama-lama jadi waria. Sekolah Alkitab tuh di Solo tuh. Jadi penginjil, tapi ya begitu karena menjadi seorang gay ya, transgender gay. Sorry, dia seperti perempuan perangainya, tapi dia nggak bisa operasi kelamin. Dia hidup sebagai seorang gay. Tapi akhirnya kita bantu, kita counseling selama 2 tahun di sini. Sekarang sudah lebih baik. Dia menjadi salah satu penyiar radio yang terkenal di Bandung. Tapi begitu, suaranya masih kayak 95% seperti perempuan. Nah. Kalau kita dengar di telepon, kita nggak tahu itu laki-laki. Suaranya perempuan. Gitu. Tapi, ya, sorry, dia menjadi lebih baik hidupnya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya salah satu kesalahan kita itu adalah mau mengubah. Energi Anda habis untuk mengubah. Mereka itu cuma butuh didampingi.
Ya, ini PR besar ya. Gereja mungkin juga memikirkan peran gerejanya untuk orang-orang yang bergumul dengan LGBT ya. Di kantor kami kebetulan mantan gay menjadi staff saya sekarang ini. Dia udah menikah, ya, tapi tidak punya anak. Ya. Thank you. Oke, berikutnya ada Mas Agus Panca, silakan langsung di unmute. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Saya mau tanya, ini mungkin udah menjadi masalah klasik. Ya. Saya punya 3 orang anak. Jujur saat ini, kadang saya pas dalam hal pasar tuh gini, anak saya itu yang terutama yang paling besar itu udah SMP kelas 2. Itu susah banget dikasih tahu. Kemudian udah mulai melawan, udah mulai keras kata-katanya, itu kan. Pengen kita juga, kadang juga keras, saya juga keras, tapi dianya juga nggak mau ngalah. Kemudian kalau saya lembut, dianya malah ngelunjak ya, bahasanya kayak gitu. Nah itu cara untuk menghadapinya gimana, Pak? Terima kasih. Ya ini menarik ya. Bapak aja bingung, apalagi saya nih. ada hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebenarnya supaya nggak bingung ya. Satu adalah mengenal anak. Kalau kita jujur tuh kita kenal anak nggak? Enggak. Kita merasa tahu anak kita, tapi kita tidak kenal anak kita. Ya, Bapak beruntung loh. Kalau anak nakal itu kebanyakan anak pinter. Ya, kebanyakan anak protes, banyak anak ngelawan gitu. Itu Bapak bersyukur. Coba Bapak anaknya udah SMP kelas 2 ya. Ini Anda ini, ya Pak, ini J, ini ya Pak. Wow, sakit kepala dan Anda kalau nanya, ya nurut. Kalau melawan tuh ada bagusnya. Ya. Ya, yang kedua. Saya mau cerita ya. Moji anak saya kelas 1 atau kelas 2 SMP ya, seperti seumur anak Bapak sekarang, dia sekarang di Amerika. Dia nggak mau bikin PR. Ya. Kenapa dia nggak bikin PR? Nggak bisa. Coba dong. Nggak bisa. Sudah kau coba? Sudah. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa. Kan kau pinter. Bapak tahu kau bisa. Dari mana Bapak tahu aku bisa? Ya kan kau anakku. Oh ya? Apa yang Bapak tahu tentang aku? Coba sebut 3 nama temanku di sekolah. Bapak tahu nggak? Waduh, siapa yang nama teman anak saya? Nggak tahu saya. Tuh, Bapak nggak tahu kan? Bapak katanya tahu tentang saya. Coba sebut nama guruku. 2 aja Bapak sebut nama guruku. Bapak tahu nggak? Mati saya. Siapa yang nama gurunya? Bapak tahu nggak? Enggak. Jadi Bapak nggak tahu apa-apa tentang aku. Bapak tahu nggak kejadian aku di sekolah diapain tiap hari sama teman-temanku? Cara guruku ngajar, Bapak tahu nggak? Apa yang terjadi di sekolah sama aku, Bapak tahu nggak tiap hari? Enggak. Jadi apa yang Bapak tahu tentang aku? Tuh, kalau anaknya Mas ditanya gitu, kira-kira tahu nggak? Coba sebut Pak nama 3 temanku, yang temanku dekat di sekolah. Jadi kalau jujur, kita ini nggak tahu apa-apa tentang anak kita. Kita cuma tahu cari uang, ya kan, kasih makan, kasih sekolah, kasih mainan, udah. Yang lain, kejadian sehari-hari hidupnya kita nggak tahu. Perasaannya apa nggak tahu. Pergumulan pikirannya, pubertasnya kita nggak tahu. Aduh. Dia tanya begini, Bapak tahu nggak Pak? Kebutuhan di remaja itu saat di seluruh dunia itu cuma 1 Pak. Semua remaja di seluruh dunia kebutuhannya cuma 1. Bapak tahu nggak? Enggak. Dia jawab sendiri. Menjadi sahabat orang tuanya. Menjadi sahabat anaknya. Bapak bisa menjadi sahabat baikku nggak? Waduh, itu nusuk pertanyaan. Saya bilang enggak. Belum bisa aja. Maafkan Bapak. Jadi sebenarnya jujur, kita ini nggak tahu banyak tentang anak kita. Kita tuh banyak nuntut, banyak nasihat. Jangan lupa ya, kalau kelas 2 SMP, dia tinggal 4 tahun lagi kita asuh. Habis itu dia kuliah, dia mandiri. Habis itu dia menikah. Jadi anak ngelawan sejak SMP itu persiapan mandiri artinya.
Jadi kalau dia ngelawan, bagus nak. Kau sebentar lagi besar kau merantau. Thank you ya. Ya. Diajak diskusi. Jadi sebenarnya yang nggak tahan itu kita, nggak tahan dibantah. Anak membantah itu biasa, SMP namanya biasa lah, udah pinter dia kan. Nah, cuman kita ini maunya anak kita kelas 3 SD, kelas 2 SD, lucu, imut, sekarang malah amit. Nah. Ya, jadi kalau anak Anda banyak protes, banyak kritik, banyak melawan, itu kebanyakan anak pinter. Jadi bersyukurlah. Masalahnya adalah kita yang kurang pinter. Coba Bapak, berapa buku parenting yang Bapak baca tentang anak remaja? Coba Bapak, berapa buku Bapak baca? Ada nggak? Psikologi remaja, psikologi perkembangan remaja, ada nggak kita baca? Gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, pinter tuh anak Bapak itu. Puji-pujilah Pak tiap hari, biar ngelawan. Bilang, pasti kau pinter nggak, makanya kau bisa lawan Bapak. Bapak nggak pernah menang. Baca humor Pak, kalau bahasa sama anak remaja harus banyak humor, jangan marah-marah Pak. Ya, coba lihat muka Bapak di kaca, lucu nggak? Kalau dia lucu, pasti anakmu senang. Oke Pak, terima kasih. Oke, next. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, resen. Ini makin seru nih, makin malam nih. Bisa sampai jam 12 nih Pak Jul. Ayo, ada lagi? Jadi sebenarnya kuncinya harus meletakkan keluarga di peringkat kedua setelah Tuhan ya Pak Yam. Ya, kadang kan tadi ada yang bilang bahwa, oh kenapa nggak punya waktu dengan anak? Karena mengurusi kerjaan gitu kan Pak. Ketika diajak anaknya untuk main, sebentar nanti papa capek, tapi ketika ditelepon sama klien, oh ya siap meluncur gitu. Nah itu kan sebenarnya kan meluncur supaya apa? Supaya dapat uang kan ceritanya gitu. Untuk bisnis, untuk keberlangsungan hidup keluarga kita. Itu gimana Pak Jul? Iya. Sebelum dijawab Pak Jul, saya tambahin lagi Pak, sekalian Pak. Ini karena ini mungkin masalah saya juga ya, mungkin masalah pria lah, middle age mungkin juga yang identitas dirinya itu di profesi Pak. Dia merasa bangga dengan apa yang dilakukan, harus berhasil dulu gitu. Jadi masalah prioritas, bukan dia nggak tahu anaknya nggak penting, tapi dia merasa kalau pilihan 1 dan 2 satu soalnya kerjaan, secara otomatis langsung kerjaan dulu diprioritaskan Pak. Itu merubahnya gimana Pak, merubah mindset itu? Iya, ini memang nggak mudah, karena toh kita kan nggak melihat teladan dari orang tua kita mengutamakan kita. Ini soal teladan, ini bukan soal pengajaran. Ya. Ini kita nggak merasakan kita dulu dirindukan, sama orang tua kita dibanggakan, diprioritaskan, dicintai, dipedulikan, ya kan? Karena kita nggak mengalami ini, bisa nggak kita sama anak kita? Nggak bisa. Ini warisan ini. Kalau panduan Alkitab mah jelas ya, Matius 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, tenagamu ya. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah love your neighbor. Kasihlah orang terdekatmu. Kasihlah sesamamu. Ya kan? Seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi keluarga itu kualitasnya sama dengan yang hukum pertama. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Kasihlah sesamamu. Seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang tidak bisa mengasihi anak istrinya, sebenarnya dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Dia sibuk dengan profesinya. Jadi Alkitab memberi panduan. Kristus itu pusat iman, nggak usah ditawar-tawar, tapi keluarga pusat kegiatan. Jadi dari seluruh kegiatan aktivitas kita, mulai dari kerja, pelayanan, hobi, sahabat, komunitas, ya, itu semua keluarga harus menjadi pusat kegiatan, sentral, ya. Nah, kebanyakan kita keluarga dipinggirkan, kerja di tengah, ya kan? Pendeta, pelayanan di tengah, makanya rusak anak-anak kita. Alkitab udah jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, jadi tidak ada pertama yang kedua, sama. Tuhan itu fair. Kenapa? Cinta kepada Tuhan hanya bisa dilihat kepada cinta kepada keluarga.
Abstrak itu cinta sama Tuhan. Pelayanan itu, doa itu abstrak. Kalau tidak ada bukti yang dirasakan orang terdekat, anak kita bilang palsu itu semua. Makanya anak kita nggak tertarik sama agama, nggak tertarik sama pelayanan. Dia lihat waktu masih sebelum pandemi, baru berangkat dari rumah, papa mamanya ribut, bertengkar di mobil di jalan. Sampai gereja, shalom, shalom, jadi MC, haleluya, dalam hati anak kita, gila tadi mama bapak berantem di rumah, di mobil. Kok tiba-tiba shalom, shalom. Shalom apaan ini? Nah, jadi sebenarnya ini semua warisan kok. Jadi kalau saya ditanya, kenapa saya jadi workaholic? Saya candu kerja, ya, candu pelayanan. Ya, karena ayah saya pecandu alkohol. Saya nggak jadi pecandu alkohol, pendeta. Tapi saya candu kerja, saya candu pelayanan. Anak saya juga bilang, Pak, saya candu game ini warisan Bapak. Bapak candu kerja, aku candu game. Samanya kita, Pak, nasib kita. Beda-beda dikit lah. Bapak candu pelayanan, aku candu game. Jadi kita nggak bisa lah larang-larang anak kita main game, main HP. Sementara kita juga punya kecanduan lain. Ya, mungkin gitu ya. Matius 22 jelas kok hukumnya itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap-genap. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah keluargamu seperti dirimu sendiri. Alkitab udah jelas kok, panduannya udah jelas. Cuman aplikasinya tergantung kita dapat seberapa banyak dari orang tua. Maka yang bisa kita kasih sama anak-anak lah, kita nggak dapat gimana? Mau kasih apa? Kecuali uang, ya kan? Uang. Dulu orang tua juga kita uang. Nah, uang, ya, minta waktu. Oh, tunggu dulu. Minta kuping. Oh, minta perasaan. Oh, baru kita mikir. Nanti. Bapak sibuk. Sama mama sana. Ya. Tunggu kita tua, tunggu kita pensiun, baru kita lihat ya, apa yang kita tabur itu kita tua. Mau bangga apa udah pensiun? Udah kaki udah stroke, nggak bisa apa-apa, mau bangga apa? Teman kita nanti cari kita, yang rawat kita. Nggak ada, istri sama anak yang rawat dah. Ujung-ujungnya nanti kita tua, sakit dan sekarat, siapa yang rawat kita? Orang terdekat dah. Makanya baik-baik kamu sama istrimu itu nanti ngerawat, ya kan? Jangan galak-galak sekarang, jangan sok-sok. Nanti waktu sakit, Ma, minum, Ma, toilet. Jangan udah sok kuat sekarang galak-galak sama istri sama anak. Tunggu nanti kalau udah tua. Anak saya juga pernah bilang tuh waktu dia sakit hati sama saya, waktu dia masih ateis. Tunggu bapak nanti tua ya, awas kau. Oh, coba tuh. Untung kami pulih, kalau enggak kan di panti jompo kan sama dia. Terus kira-kira Pak, kalau misalnya memang semuanya lagi kerja nih, pasangan suami istrinya bekerja semua, terpaksa nggak bisa ditinggalkan. Dan anak ini diasuh sama si babysitter gitu kan, atau siapapun yang untuk mengasuh lah. Itu kalau mau menciptakan bonding dengan anak, itu kira-kira butuh waktu seperti apa nih Pak? Apakah waktu yang lama ataukah oh ya udah pokoknya sehari 1 jam Papa kasih waktu sama kamu 1 jam aja, itu gimana, bisa dibatasin waktunya nggak Pak? Ya kalau soal waktu kan semuanya samanya kita 24 jam, ya kan? 8 jam tidur istirahat, 8 jam kerja. Kan 8 jam lain-lain ini diapain tuh? Ya itu aja dibagi-bagi. Ya, kita perlu kreatif. Makanya kita perlu jadwal harian, ya kan? Jadwal mingguan, jadwal bulanan, jadwal tahunan, ada agenda kita. Ya, kalau anak bahasa cintanya waktu, kasih waktu lebih banyak. Kalau anak cinta bahasa cintanya pelukan, lebih banyak memeluk menyentuh dia. Kalau anak bahasa cintanya pelayanan, sering-sering layanin dia, ini kan sesuai dengan bahasa cinta, itu satu. Ya. Waktu kita terbatas, tapi setiap hari 1 anak 15 menit. Ya, kalau 4 anak kan 1 jam, masa nggak bisa sih? Iya kan? Dari 8 jam, yang tadi kan 8 jam belajar, kerja, 8 jam tidur, kan kita punya 8 jam. Masa nggak bisa kasih 2 jam sih sama anak? Nah, nanti ada mingguan. Mingguan itu 1 jam anak pertama, 1 jam anak kedua, 1 jam anak ketiga. Masa nggak bisa sih? Ada agenda bulanan. Ya, kita jalan keluar kota 1 hari. Ya, 2 hari nginap 1 malam. Ada agenda 1 tahunan. Itu yang kami lakukan. Kami setahun 2 kali pergi libur dari luar rumah. Jauh.
Jadi sekali lagi, agenda aja lah, gampang lah. Ya, ya makanya kalau pelayanan di gereja ya pikir-pikir lah. Kalau nggak punya anak nggak apa-apa lah. Kalau punya anak kan jemaatnya di rumah. Jangan ngurus jemaat orang, jemaat di rumahnya nggak diurus. Di sebelah kamar kita aja ada orang yang perlu diinjili kok. Sama anak saya bilang gini, Pak, Bapak nginjilin orang, anak sendiri nggak diinjili. Waduh, Bapak muridkan orang, anaknya sendiri nggak dimuridkan. Itu tajam loh, kayak silet musuh. Iya kan? Lah anak kita di sebelah ada orang kayak aneh yang belum diinjili, yang tadi tuh suka ngelawan. Udah diinjili belum? Ya kan? Udah dampingi dia baca Alkitab belum? Jadi bukan soal banyaknya waktu, tapi tadi tuh sesuaikan dengan bahasa cintanya. 1, sesuaikan dengan umur perkembangannya, ya kan? 3, sesuaikan dengan tipe kepribadiannya. Lah kalau anak introvert yang senang di rumah, ya ajak aja ngobrol main game di rumah. Kalau anak yang extrovert, ya bawalah dia jalan, bawalah dia ngobrol sambil lihat-lihat apa gitu. Kalau nanti udah habis pandemi ya. Jadi sesuaikan, makanya ini belajar ilmu parenting, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian. Lah kalau kita mendidik anak dengan pikiran kosong, ya berat lah. Makanya anak-anak diajak berdoa, mah, kenapa? Dia mah pikir-pikir emang doa bisa mengubah hidupku kalau bapak nggak berubah, kalau mama nggak berubah, bisa. Ya, belajar ilmu parenting, baca buku-buku parenting itu penting sekali ya. Oke, terima kasih Pak Julianto. Ini adalah pertanyaan terakhir. Untuk Om Gun, ada yang ingin disampaikan Om Gun untuk sebagai penutupan? Mungkin perlu minta, ini kan judul besar kita Pak Julianto adalah jangan menyakiti hati anak ya. Apakah bisa diberikan secara garis besar hal-hal penting apa yang secara tidak sadar orang tua bisa sedang melakukan sebuah perbuatan yang dia sedang menyakiti anaknya, begitu. Kira-kira apa saja? Oke, yang pertama banyak orang tua tersakiti, anak-anak tersakiti itu secara pasif sebenarnya. Dia melihat perlakuan ayah kepada ibunya atau ibu kepada ayahnya yang membuat ayah ibunya sedih. Ya. Itu namanya luka emosi pasif. Waktu orang tuanya bertengkar, itu terluka itu anak-anak. Terluka. Nah, kalau luka emosi pasif, yang banyak sekali anak-anak terluka, yaitu dimarahin, dibeda-bedain, dibanding-bandingin, ya, banyak diomelin, ya kan? Tapi nggak ada contoh, nggak ada teladan. Ya, jadi saya tadi lebih banyak berbicara dari sisi positif. Kalau bicara negatif, lebih banyak contoh-contohnya. Jadi anak itu punya 3 luka emosi. Luka emosi pasif, ya, seperti diabaikan, ya, dibiarkan, tidak diurus. Anak kita besar sendiri sama pembantu, sama babysitter. Ini luka emosi pasif nih. Besar sama digital babysitter, elektronik babysitter, ya, yang besarin dia HP, TV, YouTube, Instagram. Luka emosi aktif, dimarahin, diomelin, dipukul, ya. Dia bisa lihat. Ada 3, luka emosi serapan. Yang dia serap waktu orang tuanya bertengkar, ya. Waktu muka orang tuanya murung, nggak marah sama dia, tapi dia merasa, kenapa ya papa murung ya? Kenapa papa diam ya? Ya. Jadi 3 luka emosi itu setiap hari dia rekam, setiap minggu dia rekam, setiap bulan dia rekam, setiap tahun. Nah, kalau luka-luka itu bertumpuk, stres bisa jadi depresi, luka bisa menjadi trauma, ya. Stres bisa menjadi anxiety, lalu kemudian bisa menjadi adiksi. Jadi kalau anak Anda kecanduan seperti anak saya kecanduan game, itu bukan kecanduannya berdiri sendiri. Dia itu lagi depresi, makanya dia butuh hiburan. Dia itu lagi butuh anxiety, dia butuh pelarian. Anak saya komorbidnya itu depresi, anxiety. Kita ngomelnya kecanduan game, kecanduan. Masalah sesungguhnya bukan itu. Bukan. Oke, Ya, berarti jadi, berarti silakan. para orang tua ini ya, khususnya dari yang kita mengikuti seminar pada malam hari ini, mungkin kita perlu lebih berhati-hati
di dalam lebih berjaga-jaga ya dengan pola asuh kepada anak-anak kita, karena 3 hal besar yang tadi Pak Julianto sebutkan, ada luka emosi aktif, luka emosi pasif, dan serapan itu yang mungkin kita nggak sadar ya, bahwa kita sedang menyakiti hati anak-anak kita, gitu. Tidak menjaga mereka, mengabaikan mereka, menyerahkan mereka kepada orang lain, kemudian tidak memberikan waktu kepada mereka, kemudian menghajar mereka tanpa mereka mengerti kenapa mereka dipukul dan sebagainya. Saya pikir ini hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui sebagai orang tua ya, supaya kita tidak menyakiti hati anak-anak kita, karena ini ada banyak anak-anak yang tidak menyampaikan kepada kita, tetapi sebenarnya mereka ada banyak luka-luka di dalam hati mereka. Saya pikir kita perlu menjadi orang tua yang minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa menjadi orang tua yang bijak buat anak-anak. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yulianto yang sudah menyampaikan seminar selama 1,5 jam, dan kami semua diberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada host untuk menutup acara malam hari ini. Ya, sepanjang acara ini saya belajar sih, karena terutama saya juga orang tua, bahwa sebenarnya kita itu juga harus membereskan diri sendiri dulu sebelum untuk menciptakan bonding ke anak. Karena masalah-masalah yang kita hadapi sekarang itu mungkin akarnya dari pengalaman kita yang masa kecil dulu yang belum beres gitu. Dan konsep yang benar bahwa anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi kita harus mungkin punya visi dekat sama Tuhan, tanya ya apa sih tujuan Tuhan untuk anak kita ini. Dan lebih banyak usaha untuk menciptakan bonding. Nah, pengalaman saya sendiri mungkin kita dari gereja, mungkin Om Gun untuk diadakan kelas reparenting, karena mungkin sebelum menikah kan ada kelas kelas bimbingan pranikah gitu. Tapi setelah menjadi orang tua, aduh kayaknya ini nih dari masukan sana sini gitu. Kita cuma belajar dari pola orang tua kita yang ternyata banyak salahnya juga gitu. Jadi mungkin ini sudah kebutuhan untuk kita semua gitu. Jadi nggak cuma sekedar wah anakku kok sulit ya gitu, tapi mungkin lebih merefleksi ke diri kita sendiri. Gimana sih salahnya kita, gimana kita harus belajar dulu seperti itu. Karena kalau kelas parenting kayaknya masih jarang ada sih. Gitu. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit sebagai penutupan, karena memang kembali yang dikatakan Grace itu buat semua ya, bukan hanya Om Gun. Akar permasalahan sulitnya menjadi orang tua itu karena nggak ada bekal yang cukup dan kita nggak punya panutan yang baik lah, termasuk papa saya sendiri misalnya, mungkin juga teman-teman yang lain. Kita jarang sekali kita punya orang tua yang kita bisa jadikan, maksudnya wah kita bangga sekali dengan papa kita gitu. Dan seperti yang Pak Julianto bilang bahwa kegagalan parenting itu akan mahal sekali. Jadi memang ini bukan sekedar wake up call ya, memang ini bukan sekedar kebutuhan, tapi kenyataan yang memang harus kita hadapin bersama-sama lah. Pembekalan untuk menjadi orang tua itu memang sudah sangat kritikal kebutuhannya buat kita semua. Supaya kita akan melahirkan generasi baru yang lebih baik dari kita, dan yang generasi Tuhan yang kuat ya, yang bisa berdiri untuk masyarakat dan bangsanya. Oke, terima kasih untuk Pak Julianto, terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah ikut seminar malam ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan kalau misalnya ada masukan silahkan bisa disampaikan. Kita akhiri acara ini dengan doa penutup. Kami minta kesediaan Om Gun untuk pimpin doa penutup. Di unmute dulu Om Gun. Ya, kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ucapan syukur terima kasih. Kami boleh mendapat bekal sebagai orang tua untuk mengasuh anak-anak kami. Tuhan beri kepada kami
kemampuan untuk menilai diri kami sendiri, memperbaiki kami sendiri, dan kemudian kami bisa melakukan yang terbaik buat generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelanjutan dari rumah tangga kami masing-masing dalam pimpinan Tuhan. Tolong kami di saat-saat kami mungkin lemah, tidak tahu jalan di dalam mendidik anak-anak. Tuhan memberi kekuatan jalan keluar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama, Pak thank you Sugeng. semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Salam.